Suatu sore di sebuah kota kecil, Bu Jamilah pergi ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya yang sudah memasuki usia 9 bulan lebih. Suaminya saat itu sedang tugas berlayar keluar pulau. Maka Ibu Jamilah ke puskesmas hanya ditemani oleh anak pertamanya yang berusia 11 tahun yang bernama Ali. Sedangkan anak keduanya yang baru berusia 8 tahun yang bernama Sidan saat itu sedang mengaji di musola. Sebenarnya, tanda-tanda kehamilan belum dirasakan oleh Ibu Jamilah. Namun karena hari ini adalah jadwal yang sudah ditetapkan oleh bidan untuk kembali periksa, maka Ibu Jamilah kembali datang supaya mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya. Belum ada tanda-tanda ya Bu, ucap bidan langganan Bu Jamilah yang bernama Zahra. Belum Bu, bagaimana keadaan kandungan saya? Tanya Bu Jamilah. Normal kok Bu, Ibu tidak usah khawatir. Yang penting Ibu tidak banyak pikiran. Apalagi ini kan kehamilan yang ketiga. Jadi saya rasa Ibu sudah paham, ucap bidan Zahra sembari tersenyum. Dan setelah mendengarkan kata-kata dari bidan Zahra, Bu Jamilah merasa lega. Singkat cerita, selepas adzan maghrib berkumandang, Bu Jamilah kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ia melaksanakan sholat maghrib dan mengaji bersama putra-putranya. Tidak ada yang aneh terhadap diri Bu Jamilah sampai malam menjelang. Hingga akhirnya pada saat tengah malam ia merasa perutnya mulai mulas, memperlihatkan tanda-tanda seperti saat ia akan melahirkan dahulu. Melihat dua orang putranya yang sedang tidur pulas, Ibu Jamilah tidak sampai hati untuk membangunkan mereka. Lantas, berbekal tas yang sudah disiapkan menjelang persalinan, ia berjalan sendiri menuju ujung gang. Dan untungnya saat itu masih ada abang tukang beca yang masih mangkal di sana. Bang, minta tolong antarkan ke puskesmas ya, ujar Bu Jamilah. Loh, kok sendirian Bu? Apa Pak Arif belum pulang dari berlayar? Tanya si abang beca. Harusnya sih sudah Bang, cuman ada kendala cuaca jadi pulangnya diundur, ucap Bu Jamilah. Iya, Bang Ihsan ini adalah tukang beca langganan yang mengantar jemput anak-anak Ibu Jamilah ke sekolah. Oh iya Bang, besok kalau saya belum pulang juga, tolong tetap antar jemput anak-anak saya ya Bang, ucap Bu Jamilah lagi. Baik Bu, siap, jawab Bang Ihsan. Anak-anak Bu Jamilah memang dikenal sebagai anak yang mandiri meskipun usianya masih belum cukup dewasa. Keadaanlah yang membuat mereka bisa menjadi anak-anak yang seperti sekarang. Ayahnya yang memang seorang pelaut dan jarang berada di rumah menemani mereka, sehingga Bu Jamilah mengajarkan anak-anaknya untuk bisa hidup mandiri dari kecil. Mereka sudah terbiasa menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Bu, Ibu yakin mau masuk ke puskesmas sendiri? Tanya Bang Ihsan sesampainya mereka di depan puskesmas. Iya Bang, tidak apa-apa kok, jawab Bu Jamilah. Memangnya tidak takut? Puskesmasnya kan sepi, serem lagi. Bang Ihsan kembali bertanya dan mengecilkan suaranya ketika sampai pada kata seram. Insya Allah tidak Bang, ucap Bu Jamilah sembari tersenyum. Benar, terlalu
Terlalu sering ditinggal sendirian di rumah membuat Bu Jamila tidak pernah takut dengan setan dan teman-temannya. Malah, Bu Jamila lebih takut dengan manusia yang jahat daripada dengan setan. Singkat cerita, setelah membayar ongkos untuk Bang Ihsan, Bu Jamila segera memasuki pintu depan puskesmas. Terlihat satpam yang ada di pos depan saat itu dalam keadaan tertidur. Bu Jamila merasa tidak enak hati apabila harus membangunkannya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Ujar Bu Jamila mengucap doa. Dia memohon perlindungan dari Allah. Lantas, Bu Jamila langsung menuju unit gawat darurat karena di malam hari biasanya hanya ruangan tersebut yang terdapat petugas medis berjaga. Dan sesampainya beliau di depan ruang UGD, Bu Jamila kemudian ditemui oleh seorang perawat laki-laki yang saat itu sedang bertugas. Perawat tersebut kemudian langsung memeriksa keadaan Bu Jamila yang tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Kali ini sakitnya melebihi saat ia masih di rumah tadi. Padahal, waktu naik becak sempat mereda. "Ibu tunggu sebentar ya, saya teleponkan Bidan Zahra dulu," kata petugas tersebut. Bu Jamilah mengangguk sembari menahan sakit. Bibirnya tidak lepas dari kata-kata mengingat Allah. Sementara posisi Bu Jamilah saat itu sedang terbaring di atas kasur di ruangan itu. Malam terasa hening dan sunyi, namun perawat tadi belum kembali. Hingga tiba-tiba di ruangan tersebut di samping kasur yang ia tempati terdengar ada suara seseorang yang kesakitan seperti akan melahirkan. "Sakit, Bu Bidan," ucap pasien itu. Cukup lama Bu Jamilah mendengarkan perkataan dari si pasien yang kesakitan. Namun ia tidak mendengarkan bidan tersebut menyaut ucapan si pasien tadi. Sementara itu Ibu Jamilah yang juga masih merasakan sakit di perutnya berusaha mencoba melihat dan ingin tahu. Ia penasaran sebenarnya siapakah bidan di samping yang menolong pasien yang sedang kesakitan hendak melahirkan itu. Apa itu Bidan Zahra? Kenapa dia tidak langsung memeriksaku dulu? Ujar Bu Jamilah dalam hati. Sambil memegang perutnya yang masih sakit, Bu Jamilah dengan hati-hati membuka perlahan tirai pembatas pasien. Lantas, Bu Jamilah berhasil mengintip dari ujung tirai. Awalnya posisi bidan tersebut membelakangi Ibu Jamilah. Namun sesaat kemudian ia sudah berada di bagian kaki si pasien dan menatap ke arah Bu Jamilah sembari tersenyum. Nampak senyumannya yang dingin dan wajahnya yang tampak begitu pucat, yang sontak seketika membuat bulu kuduk Bu Jamilah berdiri. Iya, saat itu terlihat jelas seorang bidan dengan seragam lengkap, rambutnya pendek, dan ia sedang menangani pasien melahirkan itu. Lantas Ibu Jamilah pun segera menutup kembali tirai tersebut dengan lebih hati-hati supaya tidak mengganggu proses persalinan pasien tersebut. Malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Dengan menahan rasa sakit di perutnya, Bu Jamilah terus menyebut nama Allah dan tentunya menahan mata dari rasa kantuk yang menyerang. Namun, akhirnya Bu Jamilah tertidur juga. Beliau terbangun ketika mendengar tangisan bayi bersama dengan suara adzan subuh dan langkah beberapa orang yang seperti tergopoh-gopoh di ruangan bersalin itu. Bu Jamilah kemudian memegangi perutnya yang masih sakit dan berteriak minta tolong. Lantas, Bidan Zahra dan seorang perawat juga sudah ada di sana untuk membantu persalinan Ibu Jamilah yang berlangsung secara normal tanpa ada hambatan. Bu Jamilah
Ia bersyukur pada akhirnya ia memiliki seorang anak perempuan yang sangat ia inginkan dan dalam keadaan sehat. Suaminya kemana, Bu? Tanya seorang perawat yang membantu proses persalinan ketika Ibu Jamilah sudah terlihat mulai pulih. Suami saya berlayar, Bu, jawab Bu Jamilah. Boleh saya minta data-datanya Ibu? Tanya sang perawat. Saya sudah biasa periksa di sini, jadi data-data saya pasti sudah tersimpan di puskesmas ini, jawab Bu Jamilah. Iya, Bu, ini untuk kelengkapan administrasi ulang, ujar sang perawat. Maksudnya apa ya? Apa perlu saya tunjukkan surat nikah sekalian? Ujar Bu Jamilah. Ia tersinggung dengan sikap perawat tadi. Namun untunglah saat itu bidan Zahra datang. Maaf ya Bu, sikap perawat tadi. Maklum masih baru. Lagi pula dia juga mungkin bingung, baru saja dicerca pertanyaan tentang penanganan bayi yang semalam, ucap bidan Zahra. Kalau boleh tahu kenapa dengan bayi semalam, Bu? Tanya Bu Jamilah. Semalam yang jaga tugas hanya seorang perawat, yaitu Pak Rudi. Karena memang sebenarnya puskesmas ini untuk sementara waktu masih belum bisa menangani pasien melahirkan di malam hari. Hanya saja Pak Rudi berinisiatif mau menelpon saya ingin memberitahukan ada pasien yang mau melahirkan. Maksud Pak Rudi, dia mau tanya diarahkan ke rumah sakit mana pasien tersebut, ujar bidan Zahra. Loh, itu saya Bu yang meminta menelpon Bu Zahra. Karena tanda-tanda mau melahirkan sudah saya rasakan. HP saya baterainya habis, kata Bu Jamilah. Oh, jadi itu Ibu Jamilah. Lalu pasien sebelah? Bidan Zahra, ia tampak bingung. Ia segera berlari dan memanggil Pak Rudi. Iya Bu, ini pasien semalam yang harusnya saya tolong untuk menghubungi Bu Zahra, ujar Pak Rudi memberi penjelasan. Lalu Bapak kemana saja? Saya nunggu sampai lama lho Pak. Perut saya sakit sekali. Untungnya tidak apa-apa, ujar Bu Jamilah. Saya mohon maaf Bu. Saya sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dengan saya. Saya hanya berputar-putar di tempat yang sama, di bawah pohon mangga di halaman belakang. Saya baru tersadar ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci menjelang adzan subuh, cerita Pak Rudi. Astaga Pak Rudi, bidan Zahra turut bersuara. Pak Rudi pun kembali melanjutkan ceritanya. Nah, kemudian saya ingat Ibu lagi. Segera saya telepon bidan Zahra dan menuju ke sini. Kemudian saya juga sempat bertemu dengan perawat Alma yang sudah menggendong bayi. Ternyata di ruangan ini sudah ada orang yang melahirkan tetapi bukan Ibu. Jadi Pak Rudi ini tadi bertanya ke perawat Alma bagaimana dia bisa menangani pasien ini sendirian padahal dia masih baru bertugas. Namun perawat Alma bersikuku. Ia menyangkal bahwa bukan dia yang membantu proses kelahiran pasien di samping. Bidan Zahra menambahkan, oh iya, semalam saya sempat melihat bidan yang membantu proses kelahiran pasien di sebelah. Rambutnya pendek, postur tubuhnya tinggi langsing dan tidak ada kemiripan dengan suster Alma, ujar Bu Jamilah. Yang benar Bu,
Bidan Sarah bertanya. Ia seakan tidak percaya. Apa mungkin ada foto bidan-bidan di sini? Coba saya lihat, barangkali saya bisa mengenali wajahnya, ujar Bu Jamila memberikan usul. Singkat cerita, sesaat kemudian Bidan Sarah pun sudah kembali ke tempat Bu Jamila dengan membawa foto di dalam sebuah figura. Sepertinya ini, Bu, ujar Bu Jamila sembari menunjuk sebuah foto dari seorang bidan yang berada di deretan beberapa bidan lainnya yang mengenakan seragam. Sementara itu, Pak Rudi dan Bidan Sarah saling berpandangan. Saya ke pasien sebelah dulu ya, ucap Bidan Sarah sembari tetap mendekat figura itu. Dan ketika Bidan Sarah sedang ke pasien sebelah, Bu Jamila lantas memberanikan diri bertanya kepada perawat Rudi. Memangnya bidan yang semalam namanya siapa, Pak? Apa sudah lama tugas di sini? Tanya Bu Jamila. Pak Rudi, ia lantas mendekat ke arah tempat tidur Bu Jamila dan berkata dengan sangat pelan. Panggilannya Bidan Mar, dia hanya sebentar bertugas di puskesmas ini, bisik Pak Rudi. Hingga tidak berapa lama kemudian Bidan Sarah kembali dari kamar pasien sebelah. Ia menatap ke arah Pak Rudi dan memberikan tanda menganggukkan kepala. Dan sesaat kemudian mereka berlalu dari tempat di mana Bu Jamila beristirahat setelah Pak Rudi memberikan telepon seluler yang sudah dibantu untuk diisikan baterainya. Bu Jamila lantas segera menghubungi kakak ipar perempuannya. Ia memberi kabar tentang kelahiran anak ketiganya itu. Dan kakak iparnya berjanji akan segera menemuinya di puskesmas sekalian mengajak anak-anak Bu Jamila sepulang dari sekolah. Singkat cerita, saat makan siang seorang petugas puskesmas mengantarkan makanan di ruangan Bu Jamila. Silakan Bu, makan siangnya dinikmati, ujar sang petugas. Iya, terima kasih banyak ya Bu, ucap Bu Jamila kepada petugas tersebut yang masih menata beberapa makanan di meja sebelah tempat tidur Bu Jamila. Bu, ngomong-ngomong, Ibu sudah lama ya bekerja di sini? Tanya Bu Jamila. Sejak masih gadis sampai punya anak 4, ucapnya dengan ramah. Wah, sudah lama ya? Berarti kenal dong sama Bidan Mar? Tanya Bu Jamila. Kenal, tapi hanya sebentar. Dia bidan yang cantik dan baik. Sayangnya tidak panjang umur, ujar sang petugas. Maksud Ibu? Ujar Bu Jamila. Ia semakin penasaran. Dia meninggal tertabrak mobil saat akan bertugas di malam hari, ujar sang petugas lagi. Astagfirullah, ucap Bu Jamila. Seketika itu juga Bu Jamila kaget luar biasa. Jadi semalam yang ia lihat bukanlah manusia. Pantas saja suasana yang ia rasakan berbeda dari biasanya. Terlebih ia sempat mendengar percakapan dari pasien di sebelahnya, namun tidak ada balasan kata-kata dari bidan yang menanganinya itu. Benar, raut muka dari bidan semalam masih tergambar jelas. Sebuah senyuman yang dingin hampir tanpa ada ekspresi. Apalagi melihat sikap Bidan Sarah dan Bidan Rudi yang aneh tadi, seperti ada yang mereka sembunyikan. Bersamaan dengan itu kakak ipar Ibu Jamila sudah datang bersama anak-anaknya.
Sang ipar juga sudah mengabarkan kepada suami Bu Jamilah tentang kelahiran putrinya karena Bu Jamilah tadi sempat menelpon suaminya tetapi tidak bisa terhubung. Kondisi seperti itu terjadi biasanya saat posisi suaminya sedang berada di tengah lautan. Bu Jamilah, ia lantas segera meminta kakak iparnya mengurus administrasi untuk kepulangannya sore itu. Karena pasien di samping kamar Bu Jamilah juga sudah bergegas akan pulang. Bu Jamilah sempat bertegur sapa dengan pasien di kamar sebelahnya. Ia juga melihat bayi yang dilahirkannya juga dalam keadaan sehat. Begitulah, peristiwa yang terjadi dan dialami Bu Jamilah ini memang di luar nalar. Dan setelah sampai di rumah, dia menceritakan kepada kakak iparnya apa yang terjadi di rumah sakit tadi malam. Sang ipar sangat terkejut namun bersyukur Bu Jamilah tidak sampai dibantu melahirkan oleh sosok hantu yang menyerupai bidan tersebut. Hal itu mungkin terjadi karena Bu Jamilah tidak pernah lepas dari mengucapkan doa.